Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ini saya baru pulang belanja mingguan ya Mak. Jadi habis pulang belanja langsung cuci-cuci yang basah-basahnya. Buat yang baru klik channel ini, terima kasih sudah mau klik channel ini. Channel ini isinya kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga yang suka ngobrolin tentang apa aja, terutama soal hemat-menghemat pengeluaran uang belanja. Channel ini juga maunya memotivasi aja supaya viewers, terutama mama kesayangan di luar sana, tetap semangat menjalani aktivitasnya, tetap bisa atur uang bulanan dan uang mingguannya, dan juga tetap bahagia. Amin. Kalau suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Belanjaan kali ini alhamdulillah nih agak banyak variasinya. Ada ikan gurame, ada udang, ada ati ampela. Aduh, pokoknya tumben-tumbenan nih tukang sayurnya kok agak lengkap gitu. Dan sedikit kalap juga nih tadi waktu belanja. Tapi ingat, budget tidak boleh lebih dari yang sudah saya tentukan. Budget mingguan, belanja mingguan saya adalah 200.000. Itu 200.000 adalah budget maksimal ya Mak setiap minggunya. Syukur-syukur nggak lebih dari 200.000. Ya bukan syukur-syukur sih, emang itu adalah batas maksimalnya. Nggak boleh lebih dari 200.000. Dan mohon maaf kalau misalnya sink dan sekitarnya ini terlihat agak kotor ya Mak, karena saya memang belum sempat deep clean lagi nih bagian sini nih, karena belum sempat aja. Budget belanja 200.000, apa iya cukup sih untuk makan seminggu? Kalau saya di sini untuk 3-4 orang ya Mak, karena kadang ayah saya bolak-balik ke sini dan bolak-balik juga ke rumah kakak saya gitu. Jadi kalau untuk budget 200.000 itu untuk bertiga itu lebih dari cukup, kalau berempat cukup gitu ya Mak. Jadi alhamdulillah ketemu terus tuh nominalnya segitu, nggak kurang, nggak lebih, pokoknya stabil lah di segitu, alhamdulillah. Tapi saya ketemu nominal ini fix 200.000 itu juga nggak langsung gitu aja ya Mak. Jadi memang saya harus merasakan dulu nih gimana kalau budgetnya saya turunin, gimana budgetnya kalau saya naikin. Awalnya saya coba untuk 100.000, aduh belibet, untuk 100.000 aja. Terus dirasa kurang karena harga di sini juga lumayan mahal lah kalau di sini biaya hidup ya Mak. 200 jadi 150 saya naikin. Alhamdulillah bisa cukup untuk 1 minggu dan lama-lama stabil di angka 200.000. Dan ini hasil belanjaan yang sudah saya bersihkan semua. Ada ikan gurame, ada paha ayam, ada dada ayam tuh sebenarnya dadanya udah dipotongin tuh. Saya kurang suka sih, pengennya motong sendiri gitu ya Mak. Terus ada sayap, kemudian ada tahu. Tahu ini saya nggak pakai air ya Mak, karena udah enak, tahan lama segitu juga, nggak usah pakai air. Ada ampela dan ati ayam, dan ada udangnya kecil-kecil seperti ini, tembus harga 22.000 aja. Belum lama ini saya suka baca-baca gitu ya Mak tentang keuangan hemat gitu ya. Jadi ternyata tuh ketemu loh apa yang menyebabkan kita sebenarnya boros gitu setiap habis gajian, nggak lama tuh langsung habis gajiannya, atau cuma misalnya gajiannya cuma numpang lewat aja. Ternyata ada penyebabnya yang selama ini kita nggak pernah sadari. Apa itu? Simak terus video ini sampai tuntas. Jadi Mak, kalau menurut David Bach, nggak tahu gimana saya bacanya, pokoknya ini tulisannya seperti itu. Beliau adalah penulis keuangan berasal dari Amerika. Dia itu muncul ada kebiasaan gitu, suka minum-minum kopi di kafe gitu. Tapi minum-minum kopinya itu bukan sekali 2 kali, tapi setiap hari, alias jadi rutinitas.
Tanpa dia sadari ternyata dengan minum kopi aja itu sudah cukup banyak pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu. Nah beliau itu menyebut penyebab banyaknya pengeluaran yang nggak perlu itu disebutnya sebagai latte factor ya. Kalau misalnya mama mau googling silahkan ya, boleh dicari tuh apa sih latte factor. Pokoknya kurang lebih ya pengeluaran yang kecil rutin dilakukan pada momen tertentu gitu ya mak. Jadi karena kesannya sedikit atau murah gitu, tapi karena tiap hari dilakukan jadi rutinitas, akhirnya bikin kantong jebol. Tapi mentang-mentang namanya latte factor kayak nama kopi gitu ya, jenis kopi latte. Bukan hanya kopi aja ternyata yang bikin pengeluaran kita nih jadi bengkak dan bikin kantong jebol. Sesuai namanya latte factor, jadi latte factor yang pertama itu adalah minum kopi di kafe. Dengan kisaran harga mulai 20-50 ribuan bahkan lebih, pasti kalau dijadiin rutinitas lama-lama bisa aja kita habiskan uang 1 juta hanya untuk secangkir kopi ya mak. Sebelum saya lanjutin latte faktornya, ini belanja mingguan saya kali ini ada sayur-sayuran, buah-buahan, buah-buahan yang cuman pisang doang menjeruk ya mak. Ini juga pisangnya pisang bangka. Dan ada cilok, ada tomat, ada cabai, sayur kacang, pokoknya sayur-sayuran. Dan total kali ini adalah 201.000. Jumlah latte faktor seseorang berbeda ya mak. Yang satu dan yang lain karena kebiasaan kita juga kan berbeda. Jadi untuk tahu berapa macam sih latte faktor kita harus tahu dan mencatat semua pengeluaran secara detail. Tapi kalau untuk yang udah terbiasa mencatat pengeluaran, hal ini sih gampang banget ya dilakuin. Tapi bukan berarti nggak boleh minum kopi ya mak, jangan salah paham. Karena yang jadi kebiasaan buruknya itu adalah ketika menjadi rutinitas. Kalau misalnya memang nyanduk sama kopi atau coffee lovers gitu, lebih baik tuh kita beli alatnya sendiri lah dan ngeracik kopinya di rumah gitu. Latte faktor kedua itu transportasi online. Nah ini sering gak kerasa banget kan? Kalau masih ada transportasi yang lebih murah daripada transportasi online, misalnya kayak KRL atau misalnya bus umum, itu kan bisa aja ya jadi penghematan nih. Tapi kita nggak boleh malas untuk jalan kaki kalau misalnya mau menuju dan keluar halte gitu. Karena jalan juga sebenarnya lebih sehat ya mak. Jadi kalau masih ada alternatif yang lebih murah, jadi lebih baik dilakukan. Latte faktor yang ketiga itu, aduh mohon maaf banget ini kalau saya sebut ya. Latte faktor yang ketiga itu adalah rokok. Mohon maaf nih untuk para perokok. Tapi sebenarnya rokok itu mohon maaf nih ya, nggak ada manfaatnya, tapi hanya untuk kepuasan aja. Kalau sehari menghabiskan 1 bungkus rokok, misalnya rokok harga berapa sih Ma? Harganya mungkin 20.000 ya, atau lebih gitu. Kalau 20.000 1 bulan aja untuk rokok habis 600 ribuan. Bahkan ada yang 1 hari itu lebih dari 1 bungkus rokok. Jadi bismillah diniatkan yang kuat untuk berhenti merokok demi kesehatan diri sendiri dan juga keluarga masing-masing. Latte faktor keempat itu adalah yang biasa dilakukan oleh mak-mak nih. Alias beli air mineral. Itu secara gak sengaja kita sering banget ngeluarin uang yang memang harganya sih sekitar 2.500an gitu ya mak, 2.000-3.000 gitulah. Tapi ternyata kalau misalnya keseringan, ini yang bikin kantong kita nih jadi jebol. Misalnya kita bepergian sehari bisa habis 3-4 botol air mineral, kita tuh bisa habis sekitar 225 ribuan gitu ya mak. Nah kebiasaan ini bisa banget dihilangin. Jadi kita harus selalu bawa minuman sendiri dari rumah kemanapun kita pergi. Apalagi kalau udah jadi mak-mak gitu ya, pasti anak tuh ausnya tuh bisa kapan aja gitu ya, mendadak. Jadi kita wajib nih di tas Doraemon kita harus sedia segala sesuatunya. Nah sampai sekarang anak saya udah sebesar ini, saya masih kemana-mana bawa air minum sendiri ya mak dari rumah. Ya kalau misalnya anak saya nggak minum, minimal untuk saya sendiri. Lumayan hemat kan? Latte faktor berikutnya itu adalah jajan. Nah tapi jangan salah paham ya mak, nih jajan ini bukannya nggak boleh.
boleh-boleh banget. Manjain lidah juga sah-sah aja, tapi di garis bawahi, di garis merahnya adalah jangan dijadikan sebagai rutinitas. Jadi kayak seolah-olah hidup kita nih hanya untuk makan. Mungkin kalau kita rinci, anggaran jajan kita ini bisa lebih besar loh dari anggaran pokok kita. Jadi misalnya tiap hari jajan 20.000, kalau sehari aja, sebulan aja kita habis 600.000. Ternyata hobi beli baju dan aksesoris, juga misalnya beli make up dan untuk keperluan gadget gitu ya Mak, kayak kuota-kuota, itu ternyata juga yang paling banyak menguras kantong nih. Apalagi kalau ada buy one get one, ada flash sale, sebenarnya barang yang kita nggak perlu malah kita beli cuma gara-gara lagi sale gede-gedean. Kalau latte faktor saya itu yang jajan ya Mak. Dulu hampir seminggu itu bisa 2 kali seminggu jajan-jajan minimarket atau misalnya beli online. Sekarang sebulan cukup 2 kali aja insya Allah. 2 kali aja jajan di luar. Memang berat dilakukan, tapi pas kita ngerasain gimana hasilnya, kita bakalan seneng banget. Jadi kalau mau menghemat anggaran belanjaan kita, mulainya dari mana? Bisa kita mulai dari mencatat apa aja latte faktor kita. Dan kedepannya latte faktor kita ini bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit. Karena yang namanya kebiasaan itu bisa dirubah ya Mak. Walaupun susah, lakukan aja perlahan. Yang penting ubah mindset kita, pikirkan untuk jangka panjang. Asalkan kita mau, kita pasti bisa. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.